Al-Mukarram Gus Ibda dari Blitar, Jawa Timur. Gus Ibda adalah seorang mubalik dan pendiri sekaligus pengasuh Majelis Sabtu Taubat di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, yang saat ini memiliki puluhan ribu jamaah dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan santri sampai kaum abangan atau marginal. Dakwah dan pengajian beliau selalu viral di jagat dunia maya, di media sosial seperti TikTok, YouTube, dengan istilah jargon yang viral yaitu dekek ada pusat, esteyok dan wong teko. Untuk itu kepada beliau Al-Mukarram Gus Ibda kami persilahkan untuk memberikan siraman rohani beserta doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jumlah orang yang segini banyaknya, saya kira kurang keras. Saya doakan yang jawabnya salam semangat dan keras, rizkinya lancar barokah, umurnya barokah, keluarganya barokah, gajinya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma sholli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina subihu bil anjumi bid dulam. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para sepuh, wabil khusus para kiai, para ulama-ulama kudus yang hadir pada malam hari ini. Ada pimpinan Nahdlatul Ulama Kudus, ada pimpinan Muhammadiyah Kudus, dan para tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya datang panjenengan sedaya. Lan ingkang tansah kula hormati seluruh jajaran manajemen PT Jarum, wonten Bapak Thomas Budi Santoso, Bapak Wibowo Saputra, Bapak Ignatius Iswanto Santoso, Bapak Slamet Raharjo, Bapak Purwono Nugroho, dan seluruh senior-senior manajer-manajer yang hadir pada malam hari ini. Dan yang saya hormati segenap pejabat pemerintah yang hadir, Forkopimda yang hadir, ada Kepala Disnaker Trans Provinsi Jawa Tengah, ada Bapak PJ Bupati Kabupaten Kudus, Bapak Muhammad Hasan Habibi, ada Ketua DPRD Kabupaten Kudus, ada Bapak Kapolres Kabupaten Kudus, Bapak Dandim, dan seluruh tamu-tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya datang panjenengan semua. Dan yang saya hormati seluruh karyawan karyawati Jarum, PT Jarum Kudus dan sekitarnya.
Semoga semua yang hadir diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam yang luar biasa ini saya ditakdir bisa berkumpul dengan panjenengan dan bisa jalan-jalan di tempat yang beberapa tahun memang saya itu sering berpikir kapan kira-kira saya bisa ke sana, karena saya itu bertahun-tahun rokokan saya itu ya LA ini. Yang mana ya bukan karena mau diundang Jarum, tapi dari dulu memang saya itu pernah merokok apapun, akhirnya pernah batuk, dan akhirnya beberapa tahun yang lalu saya itu merokok LA. Jadi dari marketing apapun sebenarnya pemenangnya itu ya saya untuk mempromosikan LA itu. Jadi harusnya Jarum itu lebih perhatian dengan saya itu. Ya. Ya. Dan kenapa kok saya itu milih rokok LA ya, karena artinya lillahi ta'ala. Wah, lillahi ta'ala. Jadi ngerokok diniati karena Allah ta'ala. Amin. Dan saya senang diundang ke sini, alhamdulillah. Satu-satunya tempat yang mana tadi saya sama Pak Musing tanya, boleh merokok enggak ini? Boleh Gus. Malah kita terima kasih kalau Gus mau merokok di sini. Satu-satunya tempat pengajian yang orang rokok dikasih terima kasih itu ya di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat wal afiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nuansa kekeluargaan di PT Jarum ini memang luar biasa. Saya tadi sore itu sudah jalan-jalan di tempat apa Pak Musim tadi? Oasis ya, saya keliling di sana, masya Allah, seneng. Bahkan niki saat ini kalau mboten sir ngaji, sir cerita jadi. Karena saking seneng kula. Jadi saya semenjak tahu produksinya, pembuatannya, masya Allah, bener-bener higienis. Jadi saya itu milih LA ini nggak kaleng-kaleng, wis bener bisa. Rosik dan bersih banget, luar biasa, masya Allah. Jadi saya tadi jalan-jalan ke sana. Tapi yang paling penting lagi, kembali ke tema acara pada malam hari ini adalah acaranya halal bihalal. Ya kita tidak menyangka di Jarum itu orangnya kan macam-macam, mulai dari yang garangan wati, yang benar-benar Islam, yang non Muslim juga banyak. Wong sahabat-sahabat saya yang non Muslim juga banyak di sini. Mulai yang Islam KTP wongnya teko. Jadi kok di sini tadi saya kira itu hal biasa, santai, pengajian, yo penting pantas gitu. Tak kira kayak gitu ya, ternyata kok ada khataman Quran, ada doa khatmil Quran, masya Allah luar biasa. Ya mungkin yang membuat kesuksesan Jarum adalah kekeluargaan dan keagamisan ini. Semoga kegiatan-kegiatan ini senantiasa istiqomah dan membawa barokah untuk seluruh keluarga besar PT Jarum. Amin. Allahumma sholli alaihi. Jadi yang paling penting lagi, kenapa kok kita itu harus mengadakan acara-acara seperti ini? Ini khususnya memang harus dipertahankan para bapak-bapak pimpinan. Jadi jangan dikira halal bihalal itu memang tradisinya orang Islam, tidak. Tapi halal bihalal itu adalah tradisinya orang Indonesia. Jadi beberapa tahun yang lalu setelah kemerdekaan, memang bangsa Indonesia ini ibarat bayi yang masih merangkang, tiba-tiba banyak orang-orang yang mau atraksi. Ada beberapa tempat-tempat yang mana seolah-olah ingin mendirikan negara Islam, ada beberapa daerah-daerah yang seolah-olah ingin mendirikan
negara sendiri atau apa, dan akhirnya yaitu tadi banyak gejolak-gejolak, dan akhirnya pimpinan kita, Presiden kita Bung Karno curhat ke salah satu Kiai Nahdlatul Ulama yang bernama Mbah Wahab Rasulullah. Gimana ini solusinya Yai? Ibaratnya ini bayi tasik berangkang, ya terus berangkang ya. Ibarat bayi jalannya saja belum sempurna, tapi kok sudah banyak yang atraksi seperti ini gimana? Dan akhirnya pesan dari Mbah Wahab, kumpulkan saja, undang saja. Loh, ini dari berbagai macam agama, lu nggak masalah. Ajak mereka untuk silaturahmi, ketika nanti mereka bertemu pasti insya Allah semua akan aman-aman saja. Dan akhirnya diperintahkanlah kepada Bung Karno dari Mbah Wahab Rasulullah, yakni perintah silaturahmi. Ya Bung Karno bilang lagi, silaturahmi kekencengan, bahasa kurang pas. Nah terus apa bahasanya? Halal bihalal. Kenapa kok harus halal bihalal? Sesuatu yang menyebabkan kita itu memang benar-benar sulit. Awalnya kita itu memiliki hak adami, hak sesama manusia. Ini biar benar-benar tuntas. Dan akhirnya sejalan dengan apa yang kita lakukan, kita itu orang yang hidup pada bulan Syawal ini pastinya juga pernah menemui bulan suci Ramadan, bener nggak? Pokok yang hidup pada bulan ini pasti bulan suci Ramadan kemarin juga hidup dia, juga nemui. Nah kalau orang itu sudah mau berpuasa, ini kalau secara agama Islam ini, kalau orang itu mau berpuasa Ramadan dengan dasar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya itu tadi kembalinya. Itu adalah dosa-dosa yang hubungannya sesama yang hubungannya kepada Allah. Nah, karena kita manusia, di sini ada manajer, ada karyawan, ada karyawati, ada sopir, ada apa. Manusia tidak mungkin tidak berhubungan sesama manusia, pasti juga memiliki dosa sesama manusia. Bahkan kayak saya, pembicara kayak gini, tukang ngomong kayak gini, pasti juga punya salah terhadap orang-orang yang pernah mendengarkan saya atau orang-orang yang pernah bertemu dengan saya. Makanya Imam Nawawi Al-Bantani ini memperinci cara-cara menyelesaikan dosa-dosa yang hubungannya sesama manusia. Jadi dosa sesama manusia itu memang beda-beda. Nah, cara menyelesaikannya juga beda-beda. Kata Imam Nawawi, wa ayyabro'a min haqqi shahibiha. Ketika kita itu memang benar-benar pengen tuntas, pengen tidak punya masalah, tidak punya dosa yang hubungannya sama manusia. Fa in kanat malan aw nahwahu. Ketika kita itu memiliki dosanya itu kok urusannya itu harta. Semisal kita pernah hutang, kita pernah minjem mobil, kita pernah minjem apa. Ini kita puasai Ramadan juga tidak akan tuntas. Semisal kita itu pernah memiliki hutang atau apa, ini kita bacakan istighfar juga tidak akan tuntas. Kita bacakan sholawat juga tidak akan tuntas. Kita bacakan Quran, dosa yang seperti ini juga tidak akan tuntas. Makanya kata Imam Nawawi, ketika kita memiliki dosa yang hubungannya sesama manusia, yang urusannya harta atau sejenisnya, gimana cara menuntaskannya adalah radduhu ilaih, mengembalikan harta tersebut. Makanya para sesepuh-sesepuh kita ketika kita itu sudah meninggal atau apa, biasanya diumumkan kira-kira ini jenazah ini memiliki hutang atau apa, silahkan urusan ke keluarganya agar tidak dibawa mati. Sing tukang utang niku lho. Wong enek ngene sing tukang utang. Nah, nek ra ngono kerjane urung, bayarane dhisik. Iya enek biasane. Nek ra ngono ya wis kerja tapi kena pinjol barang ini ya enek biasane. Lah. Ya ora usah takok wong teko mesti teko kabeh. Biasanya sing kudung putih. Wah. Karena putih kabeh. Nek ra ngono sing diblangkon. Lah. Jadi ketika kita itu memiliki dosa-dosa yang sejenis seperti itu, ini adalah raddu ilaih. Tidak bisa kita puasakan untuk menebus dosa-dosa tersebut. Lah,
Ada lagi kata Imam Nawawi, wa in kanat hadda qadrin wa nahwahu. Ketika seseorang itu memiliki dosa yang dosanya itu bentuknya itu bulian, cacian, tuduhan. Semisal katakanlah ada orang kerja sudah luar biasa di PT Jarum, mungkin tetangganya menuduh dia, wah ini kekayaannya dari mana, ini gimana, berapa tuyulnya atau apa. Banyak tuduhan-tuduhan yang luar biasa. Mungkin ada yang lembur pulang-pulang dituduh tetangganya atau apa, ini mungkin apa habis karaoke, apa mari ngolor kabel, apa mari nyapo. Lah, semisal seperti itu, kata Imam Nawawi, ini juga tidak bisa dikembalikan, juga tidak bisa dipasani, ya gak iso, dikapa-kapane ya gak iso, kecuali makanahu autolaba afwahu. Ketika kita itu mampu mengunjungi orang tersebut, klarifikasi, tabayun, mencabut tuduhan tersebut atau mengunjungi orang tersebut. Setelah itu kita meminta ampunan. Nah makanya alhamdulillah berkah kita itu hidup di Indonesia, berkah kita hidup di Kudus, di tengah-tengah para wali, di antara para ulama-ulama, kita itu muncul tradisi-tradisi yang mana tradisi tersebut bisa menyelesaikan masalah-masalah kita yang hubungannya sesama manusia. Jadi semisal kita itu pernah nuduh apa, beres kabeh. Lah ada lagi doa wa in kana hibatan. Ketika kita itu memiliki dosa sesama manusia yang hubungannya itu, yang dosanya itu bentuknya itu hibah, rasan-rasan. Orang Kudus tahu rasan-rasan mboten? Tapi mriki paham bahasa Jawa ya Kudus sih. Ya nek aku tak basa Jawa ae wae. Basa Indonesia angel. Ora kulino kula niku. Lah semisal wonge rasan-rasan, padahal rasan-rasan karo nginting rokok, lah iya lho yo. Diingi lho, Pas. Karo nginting rokok yang paling penak rasan-rasan. Wa in kana hibatan, bukan rasan-rasan wong itu kok ya. Nah. Biasanya rada lemu wonge. Bengi iki nggih kudung coklat. Lah. Sing dijak rasa-rasan kudung ireng. Lah. Wes. Jadi karo nglinting rokok. Lah iya. Heeh. Kae iki lho, mosok ngene. Heeh iya. Elek anake, tapi bojone ayu. Mosok ayu-ayu pijat. Wes. Rasa-rasan terus. Heeh. Moro-moro ndiki wis babaran, wis bayi. Padahal rabine jek 2 wulan iki. Oh, paling meteng dhisik. Wah. Hibah terus, rasan-rasan terus. Wa ingkana hibatan. Lah ketika kita itu kok memiliki dosa-dosa kita bentuknya hibah. Gimana cara menyelesaikannya? Istahallahu minha. Kita mengunjungi orang tersebut kemudian minta halalnya. Nah, tradisi halal bihalal yang diciptakan oleh para ulama-ulama Nusantara ini memang luar biasa menyelesaikan dosa-dosa kita yang hubungannya sama manusia. Nah, ketika bulan Ramadan orang itu berpuasa, dosa yang hablum minallah ini sudah selesai. Ketika orang itu mampu bersilaturahmi dengan saudaranya, kemudian halal bihalal, dosa sesama manusia itu juga sudah selesai. Saya yakin orang tersebut akan memperoleh yang namanya Idul Fitri. Id itu maknanya kembali, fitri itu suci, seperti bayi yang baru lahir. Wes kaya wong sing linting-linting iki lho. Ya nggih, akhirnya resik kabeh. Dan ketika seseorang itu kembali suci pasti doanya mustajabah. Semoga panjenengan semua yang hadir kembali suci, kembali bersih, dan semoga hidupnya tambah barokah. Amin Allahumma. Amin. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adama fi ilmi la mulki la
iku lima sawetane maca Quran angen sakmanane kaping salat lapor kaping wong kang saleh kumpulana kaping papat iku weteng ingkang luwe kaping lima zikir ingkang suwe lamun salah sijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan luar biasanya lagi ketika masuk pada bulan Syawal seperti ini, kita itu identik dengan yang namanya silaturahmi. Nggih mboten? Kita silaturahmi. Selain ada tradisi-tradisi halal bihalal yang dihadiri semua kalangan, kita itu biasa mengadakan silaturahmi. Mungkin pada waktu hari raya pertama sampai ke berapa kita silaturahmi ke rumahnya siapa. Ya, tanpa kita sadari berkah kita itu silaturahmi. Tapi silaturahmi yang beneran itu beda sama silaturahmi yang abal-abal. Silaturahmi yang abal-abal itu seperti apa? Katakanlah hari raya mau silaturahmi, milih-milih, mumpung bawa anak banyak, gowo anak sing akeh, milih sing omahe sugih. Engko anake diubengne. Nggih, anake 5 lumayan to seminggu diubengne ora hasilnya ya lumayan. Padha karo bayaran sak wulan nglinting ya to. Nggih, kadang ora trimo nggo anake dhewe, anake tanggane disilih pisan. Biasane enek ngoten niku. Lah, ketika kita itu silaturahmi yang benar-benar silaturahmi itu seperti apa? Sila itu maknanya menyambung, rahim itu kasih sayang. Artinya walaupun kita itu mungkin beda agama, walaupun kita itu mungkin beda latar belakang, walaupun kita itu mungkin beda pekerjaan, tapi karena kita sesama manusia, kita bisa memanusiakan manusia, akhirnya muncul kasih sayang. Tidak ada rasa ingin menyakiti orang tersebut, baik dengan lisan kita maupun dengan tindakan kita. Nah itu silaturahim. Silaturahim. Wabi silaturahim, Syekh Sulaiman Al-Bujaironi menyimpulkan, ketika seseorang itu bisa menyambung kasih sayang hubungannya sama manusia, artinya ketika bekerja ini juga tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Jadi silaturahim wis iki padha-padha jarume ae dhewe. Ae dhewe iki padha-padha tukang nglintinge. Ae dhewe iki padha-padha ngene iki. Ora kok engko barno nek bose srowegep, kok nek ra enek rasa-rasane. Wonge teko. Wis nek bose ngono wis macak kesel, macak sregep, tapi kok nek ra enek ngono ya wis didabrus nek rasa-rasane. Nah, ini bukan silaturahim. Kalau orang itu benar-benar silaturahim, ketika ada saudaranya merasakan apa, setidaknya di dalam hatinya juga merasakan hal tersebut. Nah ini silaturahim. Wabi silaturahim asru isolin mahmudah. Ketika seseorang itu mampu menyambung kasih sayang, akan muncul di dalam dirinya 10 sifat yang terpuji. Ini jenengan kadang kita itu sebenarnya itu punya cara-cara mudah agar hidup kita itu lebih makmur, tapi kadang kita itu pilih dengan cara-cara yang sulit. Ya contoh itu tadi, ketika seseorang itu bisa menyambung silaturahim, banyak kemudian dalam hidupnya, tapi dia itu pilih memiliki saingan atau memiliki musuh-musuh sehingga hidupnya menjadi sulit. Nah, ketika seseorang bisa menyambung silaturahim, bahwa silaturahim aslu isol mahmudah,
akan menarik 10 sifat yang mahmudah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ridhullah wa rahmatullah. Ini kata Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Orang tersebut akan mendapatkan ridhonya Allah. Orang tersebut akan mendapatkan rahmatnya Allah. Ini kalau seseorang itu mampu silaturahim. Loh Gus, kok bisa seperti itu, gimana? Sejalan dengan hadis qudsi yang didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana Ar-Rahman wa hiya Ar-Rahmu. Aku ini adalah zat yang maha kasih sayang dan yang maha mengasihi, maha kekerabatan. Itu kata Allah. Sakobtulaha isman bilismi. Jadi kata Ar-Rahim dari lafaz silaturahim ini mengambil dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu mampu menyambung silaturahim dengan baik, man wasolaha wasoltuhu. Ketika panjenengan bekerja dengan baik, wis kita nggak usah bersaing, kita nggak usah mikir kita besok itu kerjanya jadi apa atau apa, tapi kita penting kita tulus bekerja ini dengan baik, dengan amanah, dengan ikhlas. Jabatan apapun kita terima dengan ikhlas. Man wasolaha wasoltuhu. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Makanya banyak orang tulus dulu biasa-biasa saja, tapi karena dia tulus, tiba-tiba beberapa tahun yang akan datang dia menjadi orang luar biasa. Ya, contoh nggak usah jauh-jauh, saya tadi sore itu diantar oleh Pak Slamet Raharjo atau Bapak siapa? Moseng. Bapak Moseng. GPRU Morawi. Oleh Pak Moseng. Saya diantar lagi, dia jemput di Wisma, ayo Gus jalan-jalan. Setelah itu pulang. Tak tanya, beliau itu luar biasa, jelaskan apa-apa itu detail, tek enak, di rumah beliau enak, gak patek bulat, dan orangnya ya tenang, sudah Gus, ini kembali, ya istirahat, tenang, enak, jelaskan apa-apa itu masuk, ya beda karo awak-awakmu beda kan ya, jabatannya lebih dhuwur banyak. Lah akhirnya nyampe rumah, nyampe Wisma tak tanya, Pak, jenengan itu sekarang jabatannya apa? Kan jabatannya lumayan tinggi loh. Lumayan lah, ini bayaran siji karo awakmu sepurane. Nah, didelok kok gayane siji. Gitu loh. Di sepurane, kurung kelasé. Mari awakmu mari bayarannya awakmu jek ngolor kabel nyanyi loh, Pak. Garangan loh masalahnya. Garangan. Lah, akhirnya Pak Musim tadi tak tanya. Pak Musim, dulu jenengan itu masuk Jarum, awalnya itu jadi apa? Apa langsung seperti ini? Guyu, tertawa sama Pak Ferry, guyu tertawa orang. Loh kenapa kok ketawa? Saya dulu Gus 2002 ya? 2002 atau berapa, saya itu dulu masih ngurusi tembakau. Molak-malik, akhirnya sampai gini ini ceritanya sampai ya ini saya di jabatan ini, di posisi ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Lah ini semua karena barokah kerja yang ikhlas. Tapi kalau kerjaan kita itu, kita tidak mampu mensyukuri pekerjaan kita, mungkin tahu teman kita lebih nikmat, mungkin tetangga kita lebih nikmat, tidak akan rahmat Allah turun terhadap diri kita. Tapi kalau kita itu kerjanya itu menyambung kasih sayang dengan sesama manusia, saya yakin akan muncul rahmat-rahmat Allah dan keajaiban-keajaiban di dalam diri panjenengan. Mungkin anak cucu panjenengan ditata, mungkin karir panjenengan lebih baik, dan mungkin yang lain-lainnya lebih baik. Semoga semua yang hadir hidupnya tambah barokah, umurnya tambah barokah, dan berkah acara pada malam hari ini semua hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan yang nomor 2, ketika kita mampu menyambung silaturahim, itu akan berpotensi membahagiakan hati orang lain. Dan sejalan dengan apa yang didhawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waqad warada fil khabar, inna afdhalal a'mal, sesungguhnya amal yang paling utama, salah satu amal yang paling utama adalah idkhalus surur al mukmin, membahagiakan saudara-saudara kita. Jadi awake dhewe niku iso nyenengne, ya minimal panjenengan itu kalau memang ingin memiliki saudara yang banyak, ketika tidak bisa membantu, minimal menjadi pendengar yang baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-kusodikin qalilun, kamu itu memiliki banyak teman, banyak saudara. Ini sedikit. 1000 teman, al-kusodikin qalilun. Wa adun wahid kathirun, kamu memiliki satu musuh saja. Katakanlah dalam kantormu kamu memiliki satu musuh saja, hidupmu tersiksa.
mau tidur kepikiran musuhe, musuh itu nang mobil luwih apik, mumet. Akhirnya mau tidur, duwe musuh tetanggane. Ya Allah, usum ora duwe dhuwit kok malah tuku kulkas. Kulkas lebot disirah. Mumet nek. Karo tanggane musuhe nek. Ya Allah, kok malah ngreyen Avanza lebot disirah. Ya Allah, kok malah ngecor omah. Ra duwe dhuwit kok ngecor omah. Cor-coran gelebokne sirah. Akhirnya sirah niku napa? Bek Avanza, kulkas, cor-coran. Dilala. Bojone tanggane mati, mari rabine rada ganteng. Mlebu ning sirahne ya. Sak bojo bojone tanggane lebok ning sirah. Ya wis ngeten iki, kira-kira ora sampe tuwek wis stroke ringan, Pak. Karena sirah niku kebeken bandane tanggane. Sing mikir bandane tanggane wong teko. Pambine apa? Putih. Biru udah bebek. Sing lambi putih muni krem. Iki karepe dhewe ya, menangi dhewe. Lah, maka dari itu nek jenengan itu pengen disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3, fadilahnya orang yang mau menyambung silaturahmi dengan baik, berhubungan sesama manusia dengan baik. Yang nomor 3 adalah akan dicintai penduduk langit. Dia akan masyhur, irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Ketika seseorang itu menyayangi sekelilingnya, memiliki hubungan yang luar biasa. Makanya saya tadi sambil mengamati, apa ya salah satu resep jarum ini kok bisa sukses sampai berpuluh-puluh tahun, kok sampai luar biasa seperti ini, suksesnya seperti ini. Ternyata tidak hanya memikirkan masalah keuntungannya sendiri, tapi memikirkan orang lain. Bener nggak, Pak Musik? Iya dong. Ada program apa? Penghijauan, ada sosial, ada hubungan antara pesantren, pendidikan, olahraga, sampai ngopeni ustad-ustad sing kaya aku ngene iki. Ketika rokok entek ya ditekani. Lah kan kuwi ya kewajiban. Nggih. Iya ta? Heeh. Lah nggih. Sampai ngoten lho tenanan. Ternyata loh saya tadi kan keliling. Ini Gus penghijauan, ini tujuannya gini-gini. Jelaskan semua sama Pak Musik. Masya Allah. Ya ini. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala mentakdir seperti ini? Bahkan saya tadi jelaskan ada namanya pabrik filter itu SKM ya. Nah, SKM aku paham gini yo karyawan jarum, Pak. Jaga rumah. Saya di SKM, Gus ini 1 menit bisa 16.000 batang. Bahkan sampai ada yang ketika mesinnya lebih bagus lagi ada yang 20.000 batang. Tapi yang SKT ini 1 orang 1 jam ini 600 batang, bener nggak? 600 sampai 800. Ini kelinting kuwi lho, iki krono karo rasan-rasan ilang lho. Wes idine mocrot-mocrot. Itu mulane aku ngrokok SKT kadang yo watuk-watuk. Dibarokai emak-emak lho. Lah itu yo ngono brok. Sekarang rasa-rasan kuwi mah lho. Akhire yo wis kuwi mang. Entuke mek 600 sak jam. Sak menit yang mesin 16.000 sampai 20.000. Nah kenapa kok ini tetap dipertahankan? Karena ya itu tadi tidak memikirkan keuntungan sendiri. Padahal dari Jerman pun sudah menawari. Kenapa orang-orang rasan-rasan itu kok dipertahankan? Nah iya lah Pak Musik. Kenapa orang rasan-rasan itu kok dipertahankan? Kita pakai mesin saja. Wong mesin itu 1 menit bisa 16.000. Tapi jawaban pimpinan-pimpinan jarum, owner jarum gimana? Yang membuat besar jarum ini adalah orang-orang tersebut. Oke. Nah ini sejalan dengan dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, irhamu ahlal ardi yarhamukum ahlus sama. Ketika kita itu cinta sayang dengan sesama manusia, maka penduduk langit, malaikat-malaikat di sana juga akan sayang dengan kita, dan pasti mereka ikut mendoakan kita, dan Tuhan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Ngoten niku Pak niku malah tambah enek, rezekine enek, tambah sugi, tambah toto kabeh, dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Lah ini belum tentu, semisal kok orang-orang ini SKT ini dihancurkan,
ganti SKNKB. Ya ora tentu nek iso lancare kaya ngene. Karena yo isane lari sih baru kayak dumane wong melas-melas iki lho. Ya ora guyon. Engko nesu. Kowe nek nglinting main dikeki watu sanuke. Nesu. Guyon gitu. Maka dari itu ya Allah, berkah dari silaturahim itu banyak luar biasa. Bisa menurunkan rahmatnya Allah, bisa luar biasa. Dan saya itu pernah, ini cerita. Dulu itu ada seorang wali. Wali, namanya wali itu kan kalau bilang apa-apa semua orang takut. Jadi wali ini berkata ke seorang kiai, Kiai, kamu itu besok kuburannya di makom situ, itu nomor 14. Wah, kiai ini takut. Akhirnya berkunjung ke lokasi pemakaman tersebut. Loh, ini sudah nomor 7, berarti kurang 7 lagi. Giliran saya, takut orangnya. Akhirnya bingung terus. Lama-kelamaan jarak ke makam tersebut. Sudah 10, kurang 4. Baik absen. Karena yang bilang wali, kekasihnya Allah. Takut ya ini. Akhirnya pada waktu ngaji, beliau menemukan daunnya Rasulullah SAW. Man ahabba ayyub satulahu fi rizki wa yumsa'alahu fi akhari fal yasil rahimahu. Barang siapa kalau ingin dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, fal yasil rahimahu. Silaturahmilah, sambunglah kasih sayang sama manusia. Akhirnya kiai tersebut hari-harinya pulang ngaji mampir ke saudaranya, pulang ngaji mampir ke saudaranya. Sampai saudaranya bingung, lah ini gak lebaran kamu kok sering kesini kenapa? Ya silaturahmi. Pokoknya ketemu orang pangestune dungakne ya dungakne. Ketemu orang tidak berusaha menyakiti. Piye carane orang narani wong? Pokoke ning ndi nyambung dulur, seduluran sing apik. Nah iki sales nggih ilmu iki apik. Lho nggih, langsung rezekinya lancar. Masya Allah. Akhirnya sampai di kuburan itu akhirnya balik ning pemakaman beberapa tahun kemudian. Di kuburan itu sudah nomor 17, ada makomnya sudah 17. Loh aku kok gak sido mati-mati. Sampai pirang-pirang puluh gak sido mati-mati. Padahal biasanya yang didhawuhi, yang dikatakan oleh wali-wali tersebut, ini banyak positifnya. Ya karena salah satu berkahnya silaturahmi itu tadi. Makanya kayak panjenengan-panjenengan semua, kalau memang hidupnya ingin baik, jangan sampai kerja ini hanya menghasilkan uang saja. Pulang kamu itu mendapatkan keuntungan berupa cuan, tapi gimana panjenengan ini mendapatkan pelajaran terbaik dan pelajaran tersebut bisa menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan berkah-berkah yang lain banyak sekali. Makanya ya Allah, yang penting kuncinya lagi selain silaturahim di pekerjaan panjenengan. Saya tadi juga ditanyai oleh sini kan juga ada media apa itu loh, MKD, DKD, keluarga Jarum itu loh. Saya tadi juga acara itu, kesan-kesannya apa? Yang saya rasakan di sini kekeluargaan. Itu yang paling penting. Jangan sampai jenengan itu di sini hanya sekedar kerja. Jenengan harus pandai-pandai mensyukuri pekerjaan panjenengan. Mungkin saat ini bagiannya office, mungkin saat ini bagiannya meeting, mungkin saat ini bagiannya apa? Syukuri dengan baik. Karena hanya dengan syukurlah panjenengan bisa naik derajatnya. Asyukru qayyidun lil maujud. Dengan bersyukur akan mengikat nikmat-nikmat yang sudah ada. Wa sayyidun lil mafqud. Dan dengan bersyukur ini akan menarik atau menumbuhkan nikmat yang belum ada pada diri panjenengan. Jadi artinya apa? Jangan sampai kerja itu pada posisinya ngeluh tok. Enak betul nih, sing kerja karo ngeluh ya Allah, pirang-pirang tahun panggah meeting bayarannya kok gak mudah-mudah ngene, padahal meeting ya orang mudah apik, orang mudah apa, tapi bayarannya juga mudah. Nah itu jangan seperti itu. Kita harus berusaha kerja dengan ikhlas. Orang yang mudah naik derajatnya adalah orang yang mampu mensyukuri takdir hidupnya yang telah ia jalani. Makanya hasil survei membuktikan ketika orang itu mampu sabar, mampu syukur dalam posisinya, suatu keajaiban akan datang di masa-masa yang akan datang. Tapi ketika orang itu kok mengeluh, hidupnya selalu merasa kurang dan tidak pernah bersyukur akan posisinya, dia akan tersiksa akan kehidupannya. Itu pasti, mesti tersiksa. Akhirnya pada kurang. Ya kuncinya syukur gimana? Unduru ilaman asfala minkum
wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang-orang yang di bawah panjenengan yang belum dapat pekerjaan. Jangan lihat Pak Mosing. Ya kalau lihatnya Pak Mosing ya pusing dengan. Iya, bisa pusing. Kita pulang naik motor, Pak Mosing nanti naik mobil bagus. Pusing dengan. Apa? Kobong, kobong. Akhirnya ya udah melinting karo pegel. Merong melinting Pak Mosing karo pegel gitu. Marah terus, unduru ilaman asfalani, kumbalata duru ilaman wafawalakum. Pulang itu lihat orang-orang yang nggak kerja, lihat orang-orang yang masih kurang. Akhirnya kalau kita bisa syukur, sayyidun lil mafqud, saya yakin tidak lama lagi kenikmatan-kenikmatan akan datang dalam hidup panjenengan. Belum ke, makanya coba saya penasaran ini. Ini ada nggak? Saya mau tanya, carikan nih yang kerja di sini. Ini SKT apa enggak ini? Yang kerja sudah 10 tahun di sini ada? Loh, ini tak sama nih lah, aku ini sungguh tenang Pak. Degengane jarum kok. Tak sama nih, coba aku penasaran. 10 tahun itu Bu. Yang rumahnya jauh, ya sekitar sini. Apa wis ngene, din penak nek ngilih, sing rondo, anake cilik. Yang janda tapi punya anak kecil. Punya anak kecil. Maju kabeh. Punya kecil enggak? Nah, bojone berah. Oh ya, itu dulu nanti itu. Ya. Lah iki penting iki, Pak. Nerangne syukur iki masalah. Nek ra nek contone angel. Aja suudon, biasane golek rondo iki. Nah. Aji boleh Pak Mosing. Tenang ae. Oh di situ aja, biar jangan maju, bener di situ, Pak, bener di situ, jangan maju, ya, berdiri, coba biar tahu, berdiri, ya, salam bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Sri Mulyati. Bu Sri Mulyati. Rumahnya mana Bu Sri? Pasuruan Luar Pak. Pasuruan Luar itu Kudus? Iya, Pasuruan Luar Jati Kudus. Oh, berarti dari pabrik jauh nggak? Dekat sih, karena saya kerjanya di Gripek Kerapia. Kerjanya di? Kerapia, Primeri Kerapia. Itu dari rumah ke sini pabrik berapa menit? 5 menit sampai 10 menit kalau teman-teman. Nyun sewu Bu Sri. Suami kemana? gondol wong. Suaminya kemana? Saya terang Pak. Digerandong. Gak apa-apa Bu Sri. Rasa isin. Ini kita biar tahu. Nanti anggarannya besar ini. Wah. Nanti tak usulkan pemberdayaan para janda. Masuk. Kan belum ada itu di Jarum ya loh. Ini tak usul nih Bang. Oh terang. Saya sosial itu nanti. Sosial. Saya tenang. Nangis malah ya. Ya kalau coba gimana Bu Sri? Tinggal li. Maksudnya pisah atau apa gitu loh. Maksud coba dijawab. Saya merapat Pak. Saya yang mengajukan cerai setelah saya sembuh dari sakit saya. Oh, sudah berapa tahun pisahnya? Sudah lama sih. Anak saya belum ada 1 tahun sudah ditinggal karena saya sakit dulunya. Oh, berarti ini sudah berapa tahun? Anaknya. Oh, tenang, nggak usah dipikir. Mulai berapa tahun? Waktunya biar nggak kemalaman. 9 tahun karena ini anak saya mau 10 tahun. Oh, berarti sudah nggak ada suami itu 9 tahun. Iya. Oh, terus anak yang sekarang berapa? 1. Umur berapa anaknya? 9. 10 tahun kurang 2 bulan. SD ya, iya. Iya, kelas 4. Oh, SD. Jadi kan pekerjaannya bagian apa ini? Bagian tembakau Pak, milih-milih sampah tembakau. Oh, milih-milih tembakau. Saya Bu Sri nganu ini, wis gak fokus mah longso malam. Langsung tak samoni ya, Oh. Wes. Coba ini dihitung ini berapa? Cair. Cinta.
Cair Bu. Pun 1 juta. Pun. Wis liyane Busri sing enggak nangis. Mumet enggak mentolak nyawa nangis. Coba yang itu loh, itu. Di situ enggak usah maju, Bu. Di situ aja. Malah bagus di situ. Iya, enggak usah maju. Oh, coba maju, Pak. Nah, wis ning kono ya. Weh, anake digendong barang. Mari yang 1 juta lho, Pak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu? Nama Busona. Busona. Rumahnya mana? Karangturi Kaliwolo Kudus. Kerja di Jarum sudah berapa tahun? 20 tahun. Wah, lah iki juara iki tepuk tangan. Wah, ya iki indahnya Jarum iki. Enak mana Bu sauna. Sona. Wah, Busona 20 tahun. Bagian apa di Jarum? Giling Pak. Wong ngeling. Giling. Wong giling. Yo kene karyawan anyar aja kok seneni. Kurang ngerti aku. Wah, giling itu linting nggih. Nggih, siap. Busona. Ya. Ngapunten kalau jenengan suami kemana? Meninggal dunia Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Sudah berapa tahun? 6 tahun. Oh, wis liwat 1000 nih. Iya, 1000 tahun. Mana iki? 1000 pintu berarti. Nganu wis hol. Bu Sona, anaknya berapa? Anaknya 2, yang satu kuliah di Lirboyo, yang satu dari 8 tahun. Mondok di Lirboyo. Tepuk tangan, istimewa. Mondok di tempatnya istri saya ini. Istri saya dari Kediri, Lirboyo istri saya. Ning ikut tadi ya. Mengawal tim saya biar selamat dari janda-janda itu. Bu Sona, Ya, yang kecil umur berapa anaknya? 7,5. 7,5. Mau 8 tahun. 7,5. Ini berarti kelas piro? Kelas 1 MI. Bagian linting kerjane 20 tahun, tapi iso mulyane anak yang Kediri sitok, mari kuwi ngono, mari kuwi jadi anak sitok neh, bojone wis gak enek. Ya Allah, Masya Allah. Napa jenengan kok kerasan mboten kerja ning mriki Jarum? Dia alhamdulillah kerasan. Seneng nggih. Pengen munggah jabatan ora? Pengen. Pengen Pak. Wah pengen, ya wis ndonga sik ae. Wong aku yo untuk direktur. Ya aku mek takok tok wonten niku. Tapi ini berat iki. Busona ini berat, ya Allah luar biasa. Dapat uang dari saya lebih banyak lah. Liyane rasa meri bojomu urip kok. Bojone urip kok. Tarawih. Oke, Mas. Bon, 2 juta. Luar biasa. Terima kasih berikan Nggih. barokah, berikan selalu diberi kesehatan kepada Amin. Semoga jenengan segera diberi jodoh lagi. Amin. Karo pakai lanang ngopen cacah iki lho. Cah loro niku lho maksudnya. Nggih, ya Allah. Wis alhamdulillah wis melintinge sing enak nggih. Kene. mau sholawat Bu. Woi, arep tambah selawat apa? Mungkin kalian mau sholawat. Wah, ya rasanya enak. Oh, tujuannya mangga itu rasanya kayak pencet kalau jadi. Oh, kalau diwacane sholawat lah ya enak men badan gue ya. Alhamdulillah nggih pun aja karo rasa-rasan nggih. Nggih, matur suwun Busona. Kok iki berat iki ya. Ya Allah, maka wes mikir jalur nah. Maka dari itu saya tadi bilang kita itu kerja di sini harus syukur. Nah ini tak praktek ini gitu. Tapi nih uang sih gak bisa syukur. Walaupun kerja di sini, sak bujur-bujur kerja. Anak itu udah sitok, tapi yuk kadang gak cukup. Gak dia rasa syukur. Tapi nih dia rasa syukur Kak Busona 20 tahun linting terus. Anak loro, sitok yuk tambah iso kuliah, sitok yuk lancar. Sitok itu 7,5 umure radane. Umure 7,5 lho gitu. SD ini wow, sitoknya malah mondok ning Lirboyo sampai kuliah cukup. Padahal sendiri
Ya ini, makanya kita harus melihat yang seperti ini. Unduru ilaman asfala minkum, wala tanduru ilaman huwa fawqakum. Kalau kita hanya melihat di atas kita terus capek, kapan hidup kita bisa nikmat? Makanya monggo bareng-bareng panjenengan semua harus bisa mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan bisa kerja di sini, jenengan bisa sehat seperti ini. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang ada di sekitar panjenengan adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mensyukuri, dan panjenengan ketika mensyukuri janjinya Allah akan turun, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya orang itu kalau tidak mau bersyukur mesti tersiksa. Mesti tersiksa. Akhirnya ya merasa kurang, merasa nggak cukup, merasa gini, iri, dengki, hasut. Akhirnya hidupnya capek dan nggak pernah bahagia. Ya semoga panjenengan semua menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Dan yang paling penting lagi, Gus, tapi saya mau gimana, mau bisa syukur, wong hidup saya ini masih belum berkecukupan. Tetap harus mampu bersyukur, karena kata Rasulullah SAW, man lam yaskuril qalil, lam yaskuril katsir. Orang itu kalau tidak mampu mensyukuri hal yang sedikit, maka dia pasti tidak mampu mensyukuri hal yang banyak, dan tidak akan memperolehkan nikmat yang banyak juga. Dan ketika seseorang itu, ciri-cirinya orang itu yang mampu bersyukur itu seperti apa? Yakni adalah waman lam yaskuri ni'am faqad ya Allah. Man lam yaskuri nas lam yaskurillah. Ciri-cirinya orang itu pandai berterima kasih dengan sekelilingnya atau tidak. Artinya kayak panjenengan itu kalau kerja di sini bisa menghormati pimpinan-pimpinan panjenengan atau tidak. Bisa berterima kasih dengan orang-orang sebagai pelantara rezeki panjenengan atau tidak. Kalau jenengan itu kerjanya kok nggak konsisten, seenaknya sendiri, lah ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti dia akan terus merasa kurang dan akan merasa capek dan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya Allah, dengan adanya momen halal bihalal ini, semoga kita tambah semangat bekerja, hubungan kita sesama karyawan, sama pekerja tambah baik, hubungan kita dengan para pimpinan-pimpinan juga tambah baik, hubungan kita dengan perusahaan juga tambah baik, dan tentunya rizki dari sini semoga tambah barokah. Amin Allahumma amin. Astaghfir minal khotoya Rabbi ilman wa wafiqni amalan sholihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini pesan saya yang selanjutnya, tidak lama ini. Setelah itu biar doa dipimpin para kiai. Yang paling penting lagi, pesan Rasulullah apa? Jadilah orang itu seperti lebah. Masal mukminina masalun niklah. Panjenengan itu kalau ingin hidupnya lebih baik, jadilah orang seperti lebah. Artinya lebah gimana? In akalat thayyiban. Lebah itu selalu memakan sesuatu yang baik. Jangan sampai kamu itu kerja makan gaji buta. Jadi ini terangan. In akalat thayyiban wa in wadu'at thayyiban. Lebah itu ketika memakan sesuatu pasti memakan sesuatu yang baik, dan ketika mengeluarkan sesuatu pasti mengeluarkan sesuatu yang baik. Bener apa betul? Pernah nggak dengan lihat lebah itu hinggap di daun yang tidak baik? Tidak pernah kan? Nah, lebah selalu hinggap di tempat yang baik. Dan istimewanya lebah lagi apa? Wa in waqa'at ala ubi sajarin lam taksiru. Lebah tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Artinya tempat ini menjadi wasilah, menjadi pelantara rezeki panjenengan. Jagalah dengan sebaik-sebaik mungkin. Insya Allah semua yang panjenengan dapatkan dari sini juga akan barokah, dan keluarnya dari sini juga akan menjadi madu-madu dalam keluarga panjenengan. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua mas, landi loh, tasnya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا واجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين واجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين واجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين اللهم سلمنا والمسلمين من آفات الدنيا وعذاب الآخرة ومن فتنتهما ومن بليتهما ومن فضيحتهما يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga rangkaian acara yang sudah berlangsung membawa keberkahan untuk kita semua dan untuk PT Jarum yang kita cintai. Semoga semakin maju, menjadi yang terdepan dan menjadi nomor 1 di Indonesia. Hidup Jarum! Bapak Ibu tamu undangan, para hadirin, Bapak Ibu wakil manajemen PT Jarum yang berbahagia. Demikian rangkaian acara Halal Bihalal Keluarga Besar PT Jarum 1445 Hijriah pada malam hari ini telah selesai. Syukur alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan khidmat. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sangat antusias mengikuti rangkaian acara dari awal hingga akhir. Kami berdua selaku pembawa acara, saya Elroy dan saya Jihan, kami bangga dan bahagia sekali menjadi bagian dari kemeriahan pada malam hari ini. Terima kasih Jarum, berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Jarum. Terima kasih untuk seluruh panitia yang rino wengi nyiapin acara. Tidak lupa terima kasih juga kepada bapak-bapak security. Terima kasih. Kami beserta seluruh panitia, mohon maaf jika dalam membawakan acara ini ada tutur kata yang tidak berkenan di hati para hadirin semua. Semoga kita dapat berjumpa lagi di Halal Bihalal tahun depan dalam keadaan sehat, selamat, dan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.